Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam Renungan 79 dan mari terus mengalami pertumbuhan iman. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Untuk renungan pada hari ini terambil dari Mazmur 108 ayat yang keempat sampai ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Amin. Untuk judul renungan pada hari ini adalah pujian melampaui langit. Kita akan sama-sama belajar menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi yang menjadi latar belakang dari ayat ini adalah Mazmur ini ditulis oleh Daud, seorang raja dan sekaligus adalah penyembah yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan Mazmur 108 ini adalah merupakan gabungan dari Mazmur 57 dan Mazmur 60. Ini artinya bahwa menunjukkan bahwa Daud ini mengungkapkan kembali puji-pujiannya kepada Tuhan meskipun dalam situasi dan kondisi yang kurang baik, bahkan di tengah-tengah peperangan dan kesulitan dalam kehidupannya. Dan di dalam ayat 4-6 ini kita bisa melihat bahwa suasana hati Daud yang penuh dengan penyembahan dan pengagungan kepada Tuhan. Ia menyatakan bahwa keinginannya untuk memuji Tuhan dan bukan hanya di tengah-tengah bangsanya, melainkan di antara bangsa-bangsa, yang artinya pujian kepada Tuhan itu sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Daud juga menegaskan bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan itu begitu besar, melampaui langit dan awan-awan. Dengan kata lain, kasih Tuhan itu tidak terbatas, tidak berubah, bahkan menjangkau seluruh ciptaannya. Walau Daud itu berada dalam situasi yang sulit, peperangan yang ada, bahkan tantangan dalam hidupnya, hatinya tetap fokus dan meninggikan nama Tuhan di atas segala-galanya. Interpretasi apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini? Yang pertama adalah pujian yang sejati itu lahir dari hati. Daud di sini berkata, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Kata kasih di sini berasal dari bahasa Ibrani yaitu hesed, yang berarti kasih yang setia, yang konsisten dan tidak bergantung pada situasi. Ini adalah kasih yang tetap memegang janji meskipun manusia itu gagal. Sementara setiamu sampai ke awan-awan menggambarkan kesetiaan Tuhan itu sangatlah luas dan tidak terjangkau batasnya. Seperti langit yang tidak bisa kita hitung, begitu pula dengan kasih dan kesetiaan Tuhan terhadap umat-umatnya. Jadi Daud ini tetap bisa bersyukur karena ia tahu meskipun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, mungkin keadaan yang turun dan naik, berubah-ubah. Tetapi Daud ini percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Dalam Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Daud mengajarkan bahwa penyembahan yang sejati itu lahir dari pengenalan pribadi terhadap Tuhan, bukan hanya emosi sesaat, bukan hanya tergantung situasi. Tetapi Daud ini mengajarkan bahwa kasih setia Tuhan itu tetap dan tidak berubah. Bahwa orang yang mengenal kasih dan kesetiaan Tuhan itu juga tidak akan pernah goyah oleh keadaan atau situasi yang menimpa. Yang kedua adalah pujian sejati bersifat universal atau menyeluruh. Daud berkata di ayat yang keempat,
Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan mau menyanyikan mazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ini sangatlah luar biasa karena pada zaman Daud, bangsa-bangsa lain itu dikenal sebagai penyembah berhala, bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Namun Daud ini memiliki hati yang rindu agar nama Tuhan ini dikenal oleh seluruh bangsa. Artinya Daud juga memahami bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan untuk bangsa Israel, tapi untuk Tuhan untuk seluruh bumi. Ini menunjukkan bahwa penyembahan yang sejati itu tidaklah boleh khusus atau terpaut pada hanya satu bangsa, tetapi juga kepada seluruh bangsa. Artinya Tuhan ini memiliki kerinduan untuk semua bangsa itu mengenal dan menyembah Dia. Yang ketiga adalah pujian sejati meninggikan Tuhan. Daud berkata, "Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi." Daud mengakui bahwa kemuliaan Tuhan itu lebih tinggi daripada langit. Artinya Tuhan harus menjadi pusat perhatian dan kemuliaan, bukanlah manusia yang menjadi pusatnya. Daud ini tidak mencari puji-pujian, ia tidak mencari kemenangan untuk dirinya sendiri, tetapi semuanya itu dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yesaya 42 ayat 8 dikatakan, "Aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain." Penyembah yang sejati tidak berpusat pada dirinya, melainkan pada meninggikan nama Tuhan. Ketika kita meninggikan Tuhan, iman kita pun dapat dikuatkan. Bahwa kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup untuk menolong kita dalam setiap kita menghadapi masalah. Aplikasi apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama adalah jadikan pujian itu sebagai gaya hidup kita. Daud berkata bahwa ia akan bersyukur di antara bangsa-bangsa. Artinya pujiannya ini tidak terbatas pada waktu ibadah di bait Allah, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat, waktu peperangan, bahkan di tempat-tempat yang dia merasa tertekan pun Daud tetap bersyukur. Kita bisa melakukannya dengan cara kita bersyukur setiap hari. Bahkan untuk hal-hal yang kecil pun kita tetap bersyukur. Misalkan ketika kita bangun pagi, kita bernafas, kita bersyukur atas nafas yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan belajarlah untuk menyembah Tuhan, bahkan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Bukan hanya ketika masalah kita selesai, kita baru menyembah Tuhan, baru kita bersyukur. Bahkan di tengah-tengah kondisi kita mengalami masalah pun kita harus tetap bersyukur. Yang kedua adalah tetap percaya pada kasih setia Tuhan saat keadaan mungkin tidak baik-baik saja. Mungkin saat ini kita berada dalam masa yang sulit, ekonomi yang sulit, bahkan pelayanan mungkin yang terasa berat, atau bahkan ada doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Di Mazmur ini mengingatkan kita bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan itu melampaui langit dan awan-awan. Artinya kita harus tetap percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak terukur bahkan oleh keadaan. Tetapi kasih Tuhan itu melampaui setiap masalah yang sedang kita hadapi. Maka dari itu percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar yang mampu menolong kita dalam kondisi apapun. Yang ketiga, jadilah saksi yang meninggikan Tuhan melalui hidupmu. Daud ingin agar kemuliaan Tuhan ini mengatasi seluruh bumi. Artinya sebagai anak-anak Tuhan itu kita dipanggil untuk sebagai pembawa kemuliaan di tempat masing-masing. Sebagai contoh, waktu kita bekerja, kita bersikap jujur. Artinya kita meninggikan Tuhan.
atau bahkan kita mengampuni orang lain yang mungkin berbuat salah kepada kita, itu adalah sikap contoh kita meninggikan Tuhan. Penyembahan itu bukan hanya soal lagu, tetapi bagaimana cara hidup kita ini mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah orang lain itu melihat kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Kesimpulannya adalah seperti Daud, marilah kita belajar memiliki hati yang selalu bersyukur dan meninggikan Tuhan. Bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena kita mengenal siapa Tuhan, Allah yang setia, kasih-Nya lebih tinggi dari langit dan lebih tinggi dari awan-awan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti Renungan 79, dan biarlah setiap firman yang kita dengar ini bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ingin didoakan, untuk pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mukjizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, bisa menghubungi di nomor WhatsApp 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Jika pada hari ini Tuhan kami bisa mendengarkan firman-Mu, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah dibentangkan Tuhan, mengingatkan kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang dalam kondisi apapun Tuhan kami tetap bersyukur kepada-Mu. Kami tetap meninggikan nama-Mu Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan, Kau Allah yang lebih besar, yang tidak terukur panjang kasih dan setia-Mu Tuhan, yang melebihi segala pergumulan kami, melebihi apa yang sedang kami alami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh Engkau keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang berada dalam kasih Kristus Yesus yang membenarkan, menguduskan dan menebus. Kiranya keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang ini senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.